Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian memperhatikan pembangunan di sekitar kita, seperti jalan raya yang mulus, sekolah, hingga perkantoran yang megah, dan juga kok harga minyak bisa naik, kok lapangan kerja susah, kok pemerintah bagi-bagi bantuan? Pertanyaannya, dari mana sih uang untuk membiayai semua itu, dan bagaimana pemerintah mengelola semua itu? Nah, semua jawabannya ada di materi kita hari ini. Di mana materi kita hari ini adalah kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah segala aturan, tindakan, dan keputusan yang dibuat pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan ekonomi negara. Singkatnya, kalau perekonomian itu mobil, maka pemerintah adalah sopirnya, yang dimana sopir itu bertugas menginjak gas, menginjak rem, dan belok supaya mobil tidak oleng dan penumpang aman. Ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, stabilitas ekonomi, yang dimana jaga harga tidak naik dan turun, dan inflasi terkendali. Yang kedua, pemerataan atau keadilan, supaya orang kaya tidak makin kaya dan orang miskin tetap mendapatkan bantuan. Yang ketiga, pertumbuhan dan kesejahteraan, yang dimana ekonomi tumbuh, lapangan kerja banyak, dan rakyat makmur. Di ekonomi ada yang namanya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ibaratnya sebuah hutan, ekonomi mikro adalah cara kita mempelajari pohon-pohonnya, sedangkan ekonomi makro adalah cara kita melihat hutan secara keseluruhan. Ekonomi mikro berfokus pada unit-unit kecil, seperti pelaku pembeli, penjual, dan perusahaan dalam pasar tertentu. Tokoh besarnya adalah Adam Smith, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern dengan konsep tangan gaib atau mekanisme pasar. Sebaliknya, ekonomi makro membahas ekonomi secara global, seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi negara. Bidang ini berkembang pesat setelah pemikiran John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi depresi besar tahun 1930-an. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus turun tangan untuk menstimulus ekonomi. Meskipun pasar bisa berjalan sendiri, seringkali terjadi kegagalan pasar. Masalah ekonomi yang sering muncul antara lain, yang pertama, informasi tidak sempurna. Seperti saat kita membeli mobil bekas, seringkali kita tidak tahu kualitas asli mobil tersebut. Yang kedua, daya monopoli. Adanya produsen yang kuat yang bisa mengatur harga sesuka hati. Yang ketiga, eksternalitas. Contohnya polusi pabrik pada masyarakat sekitar, tapi tidak masuk biaya produksi. Yang keempat, barang publik. Fasilitas seperti jalan raya yang biasa digunakan siapa saja tanpa harus membayar pajak langsung, yang sering memicu fenomena pendompleng gratis. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah melakukan kontrol harga, yang dimana pertama, ada harga dasar, menetapkan harga minimum untuk melindungi produsen agar tidak merugi, seperti harga gabah untuk petani. Dan ada yang kedua, ada harga maksimum, menetapkan batas harga tertinggi untuk melindungi konsumen agar tetap mampu membeli kebutuhan pokok. Selain itu, ada juga pemerintah memberikan subsidi atau pajak.
Pajak digunakan untuk redistribusi pendapatan, sementara subsidi diberikan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor. Sekarang kita beralih ke skala besar, yang dimana negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan makro yang unik, di mana masalah utamanya meliputi rendahnya tingkat kehidupan, rendahnya produktivitas, hingga tingginya angka tergantungan. Angka ini menghitung beban penduduk produktif mulai dari usia 15 sampai 64 tahun dalam menanggung penduduk non-produktif. Untuk mengatasi ini, pemerintah memiliki 3 kebijakan utama. Yang pertama, kebijakan moneter, di mana mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga inflasi dan nilai tukar. Contohnya, pemberian kredit untuk UMKM. Yang kedua, kebijakan fiskal, yang dimana mengatur pajak seperti PPh progresif dan pengeluaran pemerintah seperti subsidi BBM atau pendidikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, kebijakan internasional, meliputi promosi ekspor untuk mendatangkan devisa, substitusi impor untuk menghemat devisa, dan memproduksi barang impor di dalam negeri, dan proteksi industri meliputi tarif atau kota impor. Singkatnya, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menjamin individu dan menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan barang publik. Meskipun sering terjadi konflik antara tujuan efisiensi dan pemerataan, kebijakan ini motor penggerak ekonomi bangsa. Mari terus belajar untuk memahami roda ekonomi dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.